Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you? Anak-anak ibu, apa kabarnya? Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Kita lanjutin pelajaran berikutnya, yaitu unit 2 tentang My Classroom. Perhatikan ya anak ibu. Listen and report. Dengarkan dan ulangin. Ini adalah gambar sebuah ruangan kelas di mana terdapat beberapa barang-barang yang biasanya ada di ruangan kelas. Nomor 1 ini, perhatikan gambarnya. Nomor 1 ini adalah whiteboard, yang artinya sebuah papan tulis. Nomor 2, a desk, sebuah meja. Nomor 3, a chair, sebuah kursi. Yang berikutnya, a calendar, sebuah kalender. Yang kelima, a map, sebuah peta. Yang keenam, itu ada duster, sebuah kemoceng. Yang ketujuh, a basket, sebuah keranjang. Yang delapan, a book, sebuah buku. Nomor 9, a ruler, sebuah penggaris. 10, a picture, sebuah gambar. 11, a broom, sebuah sapu. 12, a vase, sebuah vas bunga. 13, cupboard, sebuah lemari. 14, an eraser, sebuah penghapus. Yang ke-15, a door, sebuah pintu. Yang ke-16 itu adalah a window, sebuah jendela. Ke-17 itu a marker, sebuah spidol. 18, a school bag, sebuah tas sekolah. Yang ke-19 ini adalah gambar a pencil, yang artinya sebuah pensil. Yang nomor 20, a pen, yang artinya sebuah pulpen. Ini adalah nama benda-benda yang biasanya terdapat di ruangan kelas. Paham mana ibu? Nah, itu ada example of using sentence, yang artinya contoh penggunaan kalimat. Kita ambil contoh, ini ada gambar apa tadi anak ibu? Gambar whiteboard, yang artinya papan tulis. Jika kata papan tulis ini kita jadikan sebuah kalimat, itu bisa seperti ini. This is a whiteboard. Ini adalah papan tulis. It is in front of the classroom. Itu ada di depan kelas. My teacher write on the whiteboard. Guru saya menulis di papan tulis. Kira-kira seperti itulah kita kalau menggunakan kalimat whiteboard, kita jadikan sebuah kalimat. Yang berikutnya, kita akan mempelajari tentang requesting for a thing, meminta suatu barang. Bisa juga kita akan meminjam suatu barang. Bagaimana caranya jika kita ingin meminta atau meminjam suatu barang? Dalam bahasa Inggris ada beberapa contoh. Pertama itu, excuse me, yang artinya permisi. Can I borrow? Bisakah saya meminjam? Can you give me? Bisakah Anda memberi saya? May I have? Bisakah saya? Could I help? Bisakah saya? Would you do me a favor? Dapatkah Anda menolong saya? Would you help me with? Bisakah Anda membantu saya dengan? Do you mind if? Apakah Anda keberatan jika saya? Would you mind if? Apakah Anda keberatan jika saya? Ini adalah contoh-contoh penggunaan kata-kata jika kita ingin meminjam barang atau jika kita ingin meminta sesuatu barang. Bagaimana cara tanggapan kita atau respon on requesting, tanggapan atas permintaan, itu ada dua jenis. Yang pertama itu accepting a request, di mana menerima permintaan, yang artinya jika teman kita meminjam sesuatu, kita bersedia untuk meminjamkannya. Jika teman kita meminta sesuatu, kita bersedia untuk membantunya. Yang kedua itu ada tanggapan rejecting a request, yang artinya menolak permintaan. Misalnya,
Jika teman kita ingin meminjamkan barang kita, tetapi kita tidak bisa memberikannya atau kita menolak, kita bisa menggunakan kata-kata tersebut. Atau jika teman kita membutuhkan bantuan, kebetulan kita tidak bisa untuk membantunya, kita dapat memberikan penolakan. Kata-kata dalam penerimaan permintaan yaitu accepting a request dapat kita gunakan dengan kalimat seperti ini. Here it is. Ini. Yes. Here you go. Ya, ini dia. Sure? Tentu. Of course. Tentu saja. Here you are. Ini dia. Not at all. Tidak sama sekali. Okay, baiklah. Alright, baiklah. Ini adalah kalimat yang biasanya kita ucapkan ketika kita bisa menerima permintaan orang lain atau kita bisa meminjamkan benda kita. Untuk kalimat penolakan, itu ada beberapa juga. Yang pertama itu not you can. Not you can. Tidak bisa. I'm sorry but, maafkan saya, tapi sorry I cannot. Maaf, saya tidak bisa. I'm afraid you can. Saya sayang sekali sepertinya tidak bisa. I'm sorry I don't think I can give it to you. Maaf, sepertinya saya tidak bisa memberikannya pada Anda. Ini adalah kata-kata atau kalimat yang biasa kita gunakan untuk menolak atau menolak permintaan atau menolak kita untuk meminjamkan sesuatu benda. Contohnya itu adalah example of using sentence. Contoh penggunaan kalimat. Ibu beri contoh kalimat yang pertama itu, excuse me, can I borrow your English notebook? Yang artinya, permisi, bisakah saya meminjamkan buku catatan bahasa Inggris kamu? B, yes, here you go. Ya, ini dia. Thank you, terima kasih. You are welcome, terima kasih kembali. Ini adalah contoh percakapan dari penggunaan kata-kata tersebut. Ini dia contoh penggunaannya. Jika kita ingin meminjamkan barang kepada teman kita, kita bisa menggunakan kata excuse me tadi. Seperti ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Berikutnya, Ibu akan memberikan tugas. Lihat bukunya. Tugas yang pertama itu adalah fill in the blank, yang artinya mengisi titik-titik. Halaman 16. Untuk tugas ini, anak Ibu bisa mengerjakannya di buku paket bahasa Inggris. Untuk tugas berikutnya itu ada exercise yang artinya latihan. Halaman 18 sampai 21 dari bagian 2 sampai 5. Untuk latihan bagian 2 dan 4, anak Ibu mengerjakannya di buku tulis. Sedangkan untuk latihan bagian 3 dan 4, anak Ibu mengerjakannya di buku paket bahasa Inggrisnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Semoga anak Ibu dapat memahaminya. Untuk itu Ibu ucapkan selamat bekerja dan terima kasih. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.